Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Virgo Pov, kaget, bingung, rasa bersalah. Semuanya campur aduk. Gak ada perselisihan di antara gue dan Rara. Dia izin pergi ke toilet tapi gak kunjung kembali sampai gue perform. Lalu beberapa saat berlalu gue lihat dia yang ngambil tasnya. Walau lagi nyanyi, mata gue gak melepas fokus ke dia. Semuanya terjadi gitu aja. Dia nangis di parkiran. Gue merefleksi diri, apa mungkin alasan Rara nangis kejar karena perlakuan gue yang terlalu ramah ke mantan. Ini juga nih alasan gue gak mau bawa dia, takut dia pikir gue ganjen. Padahal dari sisi gue, gak tersisa rasa apapun sama mantan gue, pure cuma negur sapa. Mereka juga udah pada nikah kok. Cuma tetap aja gue gak mau melakukan pembelaan karena gue salah di sini. Bagas nyusul keluar, dia berdiri menjadi tembok yang nutupin badan Rara. Go, kita ngobrol nanti. Gue bawa balik anak gue dulu. Gak lama dari situ Bagas beneran bawa pergi Rara. Wah gila, perasaan gue gak karuan cuy. Rara juga gak bisa dihubungi handphonenya. Kalau kali ini gue yakin bukan Bagas pelakunya, pasti Rara sendiri yang hindarin gue. Gue masuk lagi ke dalam, gue gak bisa lanjutin tampil. Gila aja, pikiran gue udah gak bisa diajak mikir jernih. Lo berdua lihat yang tadi? Tanya gue ke Damar dan Ilham yang duduk di depan gue. Lo juga sih, Go. Udah tahu punya istri masih aja kelewat ramah, cibir Ilham. Lah tapi kan istri gue Rara, ya kali dia cemburu. Ya lo bego. Rara juga perempuan dan dia istri lo. Ya kali cuma hahaha, lihat lo cipika-cipiki sama mantan. Gini nih kalau batu kerikil dikasih nyawa. Damar lebih pedas cibirannya. Bentar, emang lo berdua selama ini mikir Rara cemburu ke gue? Anaknya Bagas. Ya emang sih kita suami istri sekarang, tapi gue gak pernah kepikiran Rara ada rasa ke gue. Ilham geleng-geleng kepala. Kebanyakan mantan bikin lo kurang peka ternyata, Go. Gue aja yang gak sedekat itu sama Rara bisa baca sikap dia. Harusnya lo yang lengket banget sama dia dari kecil, pahamlah. Gue jadi mikir, apa iya yang Ilham bilang benar? Gue doang nih yang telat tahunya. Besoknya Bagas beneran datang ke apartemen gue. Tadinya gue yang mau nyamper ke rumah dia tapi Bagas bilang jangan. Rara nitip pesan katanya gak mau ditemui dulu sama lo. Gue gak protes, gue tutup pintu setelah Bagas masuk. Mau minum apa Gas? Gak usah, Go. Gue kesini cuma mau ngomong sama lo. Duduk aja. Bagas melirik penampilan gue yang urakan. Lo gak ganti baju dari kemarin. Gak ke rumah sakit emang lo? Iya lagi, haha, lupa gue ganti baju. Gue shift malam Gas. Gak tidur lagi lo jangan-jangan? Gue ketawa pelan. Kelihatan banget ternyata kalau begadang semalaman. Gak bisa gue meremin mata karena pikiran gue dipenuhi rasa bersalah. Rara gimana keadaannya sekarang? Dia gak lama kan nangisnya? Gue lebih mikirin Rara ketimbang diri gue sendiri. Kemarin itu tangisan dia yang paling nyayat hati gue. Dia sampai gak masuk sekolah hari ini. Maunya di kamar aja, badannya anget. Udah dikasih obat sama Saras, lo gak usah khawatir. Gue menunduk, kedua tangan gue saling bertaut di antara sela-sela kaki gue. Gue nyesel banget, Gas. Gue ngerasa gagal nepatin janji ke lo. Bukan soal nyokap gue doang, kemarin gue nyakitin dia. Gue angkat kepala gue yang terasa berat. Tapi Gas, apa ada sesuatu yang gue gak ketahui tentang Rara? Bagas gak mau langsung jujur, dia terdiam memandangi gue. Sebenarnya ini rahasia gue sama Rara, tapi karena situasinya udah sejauh ini gue pikir lo harus tahu. Apa ini juga soal rahasia lo mau restuin gue nikahin dia?
Anak gue suka sama lo dari 2 tahun lalu, Go. Gue kira dia benar-benar udah ikhlasin lo karena tahu lo nggak mungkin dia gapai juga, tapi lo ngasih dia harapan lagi. Senengnya bukan main karena lo ngajak dia nikah. Jelas gue keberatan awalnya karena tahu lo nggak anggap dia sebagai wanita. Penjelasan Bagas bikin gue makin nyesal. Merasa bersalah. Bodoh banget gue ya. Gue nggak tahu dia udah suka gue duluan selama 3 tahun belakangan ini. Itu artinya pas gue punya cewek juga dia udah nyimpan rasa buat gue dong. Kenapa gue sama sekali nggak nyadar ya, Gas? Sementara Ilham bisa tahu. Bagas mengedikkan bahunya. Mungkin karena lo sedekat itu sama dia dari kecil. Perasaan dan kepekaan lo jadi bias. Nganggap kedekatan kalian cuma sebatas hubungan dari kecil nggak lebih. Tapi lo yang lebih tahu hati lo sendiri Go. Bukan berarti gue ngomong gini biar lo balas perasaan anak gue. Sama sekali nggak. Selesai ngobrol, Bagas ngemasin barang-barang Rara. Katanya Rara mau balik ke rumah mereka. Gue juga nggak mungkin lama-lama pisah dari Rara dong, gimana pun dalam pernikahan ada aturan. Sama aja itu gue cerai sama dia entar. Karena alasan nggak mau kehilangan Rara, setelah ngasih waktu sendiri ke dia selama seminggu, hari ini gue mau temuin dia. Mumpung ini hari Minggu dia pasti ada di rumah. Gue ngebawain makanan kesukaan dia juga sampai kedua tangan gue penuh sama kantong makanan. Tapi ternyata hasilnya gue cuma bisa berdiri di depan pintu kamar dia yang terkunci rapat. Bagas datang nyemangatin gue. Turun aja, entar makanannya gue sampein ke Rara. Rara nggak pernah selama ini ngambeknya, Gas. Sesal gue yang masih aja berharap Rara bukain pintu kamarnya. Jadilah gue turun ke bawah. Pas banget Ilham sama Damar juga datang karena emang udah jadwalnya kumpul di rumah Bagas kayak biasanya. Sepanjang mereka cerita gue cuma diam merenungi masalah gue. Gak lama dari situ terdengar bunyi bel rumah Bagas. Karena pintu juga gak tertutup, kita yang lagi duduk bisa lihat orang yang datang. Siang Om, Raranya ada. Tanya cowok di depan pintu rumah Bagas. Gue gak mungkin lupa dia siapa. Lingga. Oh ya maaf sebelumnya main datang-datang aja, saya temannya Rara di sekolah. Saya boleh minta izin gak ajak anak Om nonton? Izin Lingga dengan hati-hati. Bagas melirik gue mungkin minta izin apa gue ngebolehin. Tapi belum juga gue bersuara dari tangga turun Rara yang selama seminggu ini gak pernah gue lihat. Rara datang menyalimi tangan Bagas, bersikap seolah gue gak ada di ruang tamu. Pak, ini Lingga teman Rara. Kita mau pergi nonton, dah papa. Rara udah izin mama katanya boleh. Bagas masih melirik gue, mungkin dia ngerasa nggak enak juga sama gue tapi gue nganggukin kepala tanda biarin aja Rara pergi main sama temannya. Ayo ga, lo udah pesan tiketnya kan? Kita duduk di bagian mana? Rara menghampiri Lingga, nggak tanggung-tanggung langsung digandeng dong tangannya. Jadi ini yang Rara rasain pas lihat gue sama cewek lain. Nyakitin banget ternyata. Gue cabut ya, mau ke tempat nyokap. Gue berdiri. Lah tiba-tiba banget, Go, nggak jadi makan siang. Saras udah masak loh itu, tanya Bagas. Nggak usah, gue udah nggak nafsu. Go jangan bunuh diri Go, masih banyak cobaan hidup yang belum coba. Teriak Damar yang masih bisanya bercandain gue. Ketika gue masuk ke mobil yang terparkir di depan pagar Bagas, gue menyaksikan Lingga yang memakaikan helm ke Rara. Tanpa sadar tangan gue mencengkram setir. Sebelum gue bablas turun dari mobil dan buat keributan, gue memilih meninggalkan rumah Bagas duluan sebelum Lingga dan Rara. Jauh di belakang sana, mata gue masih mengawasi lewat kaca spion mobil. Mau marah tapi gue yang salah. Udah hampir 2 minggu hubungan gue dan Rara nggak baik-baik aja. Gue nggak bisa terus biarin Rara jauhin gue. Gue udah tanya ke Bagas lokasi tempat turnamen basket Rara yang berlangsung hari ini. Gue tiba di lokasi tempat dia turnamen,
rame banget karena antar sekolah. Gue cukup lama merenung di dalam mobil, menjadikan setir sebagai tumpuan kening gue. 2 minggu belakangan ini gue banyak berpikir tentang perasaan gue ke Rara tuh sebenarnya apa. Dan gue menemukan jawabannya. Gue sebenarnya suka sama Rara sejak dulu tapi terus-terusan denial karena mikir dia tuh anak Bagas, sahabat gue. Logikanya kalau gue nganggap dia cuma sebatas anak teman, gue nggak uring-uringan setelah dia pergi. Gue dulu diputusin cewek biasa aja, galaunya hilang dalam sehari apalagi pas gue ajak Rara main bareng, udah lupa gitu aja. Banyak pertanyaan berputar di kepala gue. Gimana cara menyapa Rara nantinya? Gue melirik ke kursi sebelah di mana ada bunga dan coklat yang gue beli buat dia. Ucapan Rara terakhir kali bikin gue sakit banget. Selama ini gue cuma perlakukan dia kayak anak kecil. Hari ini gue bawain bunga untuk pertama kalinya biar dia nggak berkecil hati. Setelah memantapkan hati, gue memasuki tempat turnamen. Duduk di kursi yang kosong, ada di bagian cukup belakang tapi masih bisa lihat Rara jelas dari sini. Sepanjang tanding, mata gue selalu mencari kemana Rara berlari. Dia emang kecil-kecil gitu jago basket, malah setengah skor dia yang cetak. Ya walau berakhir jadi juara 2. Menjelang sore penonton pada bubar tapi gue tetap duduk di tempat gue sampai situasi rada sepi barulah gue berani nyamperin Rara yang ada di pinggir lapangan. Dia juga siap-siap mau balik kayaknya. Gue lihat temannya yang kodein Rara pas gue jalan di pinggir lapangan. Rara yang lagi minum menoleh ke arah gue. Dia langsung ngambil tasnya tapi gue dengan cepat memanggil dia. Rara keren banget tadi mainnya, puji gue. Ngulurin buket bunga dan coklat buat dia. Rara memalingkan wajahnya, dia menyeka keringatnya. Pulang yuk, ajaknya ke temannya. Ra, gue naruh buket bunga tadi di kursi terus tiba-tiba buka kemeja gue di depan Rara. Dia sama teman-temannya sampai lihat-lihatan karena setelah ngebaca tulisan di kaos yang gue double kemeja tadi. Di baju yang gue custome ini bertuliskan, maaf Ra, suami kamu ini nggak peka. Gue balik badan biar Rara bisa lihat tulisan di belakang kaos gue. Suaminya Rara, nggak boleh genit lagi. Abis gue jadi bahan tertawaan teman-teman dia, mana ada sekolah lain juga yang tontonin. Tapi nggak apa-apa, gue bisa nahan malu lebih lama. Rara ngambil buket bunga tadi terus narik tangan gue keluar dari area turnamen. Om Igo ngapain sih? Freak banget, walau ngoceh, gue senang karena Rara udah mau ngomong sama gue. Tapi Rara senang nggak? Rara merubah bibirnya yang tersenyum jadi datar lagi. Nggak tuh, malah malu-maluin. Lagi ngapain sih segala pakai kaos norak gitu? Ini lagi bawa bunga segala. Emangnya Rara minta dibawain ginian? Gue nggak ngomong lagi cuma senyum dengerin dia ngoceh. Nggak peduli badan dia yang basah karena keringat, gue memeluk Rara. Maaf, gue kurang pekara. Gue terlalu sering menjalin hubungan sama banyak perempuan sampai nggak sadar Rara punya perasaan lebih. Om Igo akhirnya tahu. Kenapa nggak bilang dari awal sih Ra? Biar apa? Biar gue bisa nolak lebih cepat. Rara ketawa sambil nangis. Dia cubit lengan gue. Bercanda Rara, maaf ya. Sekarang mau ya balik tinggal sama gue lagi. Rara menjauhkan wajahnya dari dada gue. Nggak tahu, tanya papa aja. Kalau boleh baru deh Rara ikut lagi. Udah tadi gue tanya Bagas katanya tanya Rara aja. Jadi gimana? Rara balik dong biar isi rekening gue ada yang kuras. Walau gue sekarang tahu ternyata dia nggak ngincar jajan dari gue jadiin ini alasan biar nggak canggung. Tapi nggak bisa hari ini, Rara mau tidur di tempat papa. Nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa banget dong. Gue bilang gitu karena gue juga berniat untuk nginep di tempat Bagas. Jadilah saat gue masuk ke kamar Rara, Bagas nggak biarin pintu kamarnya tertutup. Ada aja alasannya bolak-balik depan pintu. Gas, lo ngapain sih? Banyak nyamuk entar,
gue tutup ya. Gue coba dorong pintu tapi Bagas tahan pakai satu tangan. Lo emang nggak bisa tidur di tempat lain aja Go? Terus lo ngapain pakai segala mandi keramas gitu? Sementang gue baru mandi, dia jadiin bahan praduga yang enggak-enggak. Apalagi menurut cerita mereka bertiga yang udah duluan nikah, suami istri abis berantem hebat itu malah makin wah diranjang. Ya gerah aja, gas. Lagian gue mandi atau enggak bukan urusan lo. Bagas melihat ke dalam kamar. Rara lagi mandi, jawab gue tanpa dia tanya. Kalian berdua kompak banget mandinya. Ada rencana mau ngapain emang? Ingat ya Go, ini di rumah gue. Tembok aja bisa berbicara. Bagas pakai segala ngancem. Padahal pas gue sama Rara berkonflik dia juga yang bantu kita baikan. Sekarang udah sekamar lagi dia yang resah gelisah. Saras sampai jemput dia. Mas Bagas, balik ke kamar yuk. Ini udah jam tidur. Mas ngapain toh? Sayang, apa Rara kita ajak tidur bareng kita aja malam ini? Tanyanya ke Saras. Ya Allah Bagas, teman gue yang paling budiman. Tolonglah, Rara itu istri gue, kalau mau ngapain-ngapain pun harusnya nggak masalah ya. Malah lo dosa melarang ibadah. Dua jari Bagas mau ngecolok mata gue. Berani lo sekarang ngomong gitu, Go. Gue kasihlah kode ke Saras biar dia bawa suaminya pergi. Ada kali udah mau jam 10 malam tapi dia tetap mantau. Mas apa yang Virgo bilang benar juga loh. Lagian Virgo kan suaminya Rara selama Virgo bisa main aman harusnya nggak apa-apa. Nggak boleh. Bagas masih ngotot. Meski begitu dia akhirnya mau juga dibawa Saras balik ke kamar. Sebelumnya dia kasih gue peringatan. Go, kamar gue nggak jauh. Sampai gue dengar sesuatu, auto gue grebek lo. Gue mengusap handuk ke rambut gue yang masih basah. Iye. Harusnya lo jadi satpol PP aja jangan pengusaha. Sepeninggalan Bagas, gue ngunci pintu. Rara masih di kamar mandi. Tapi ini jantung gue udah berdegup nggak karuan padahal sebelumnya biasa aja. Mungkin karena gue nyadar perasaan kita sebelumnya udah nggak sama. Sementara Rara masih di dalam, gue rapiin kasur. Bentar, berarti Rara sebenarnya ingat dong gue sama dia udah pernah begituan waktu itu. Aelah, nambah lagi alasan gue buat malu. Kok dia kuat ya aktingnya? Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka, gue yang mencoba biasa aja terkecoh kembali setelah melihat Rara yang keluar dengan rambut basah memakai setelan pakaian tidur pink. Walau bukan pakaian tidur yang seksi, celananya pendek di atas lutut. Mata gue sampai betah lama-lama di sana. Om Igo matanya ih. Rara melempar handuk baru gue memalingkan muka. Gue ngusap leher gue. Rara mau belajar buat ujian, Om Igo tidur duluan aja. Rara duduk di meja belajarnya. Lah mau belajar dia, penonton kecewa. Gue naik ke ranjang memeluk guling. Tetap aja gue nggak ngantuk. Gue balik duduk. Rara masih lama belajarnya. Gue tungguin deh. Nanti kita tidur bareng. Rara mematikan lampu belajarnya. Dia datang ke kasur. Akhirnya, nggak sia-sia gue begadang. Om Igo sebenarnya Rara dari tadi juga nggak belajar sih. Tangan Rara menarik-narik ujung selimut. Rara cuma nggak tahu gimana harus menghadapi Om Igo setelah Om tahu semuanya. Rara malu karena ketahuan suka duluan. Lah kok gitu sih Ra? Lihat gue coba. Rara tetap enggan mengangkat wajahnya ke gue. Dia menggigit bibirnya. Gue pengen bilang jangan lakuin itu karena bisa bahaya buat jantung gue. Ra, mau ngobrol nggak? Rara mengangguk. Gimana pun dia pasti butuh waktu untuk kembali biasa aja. Kita duduk berdua di balkon kamar dia. Sejak tadi Rara cuma diam menunduk. Ra, berarti selama ini Rara nyesek dong lihat gue pacaran sama cewek lain. Asli Ra, kalau gue tahu Rara suka, gue pasti nggak tega lakuin itu. Sekalipun Om Igo nggak punya rasa apapun ke Rara. Ra,
Waktu itu Rara nangis dan bilang kenapa nggak diperlakukan kayak mantan-mantan gue yang lain kan. Sekalipun kita udah menikah gue tetap memperlakukan Rara sama seperti sebelum menikah, tahu nggak kenapa? Karena Om Igo nggak pernah anggap Rara sebagai wanita kan? Bukan. Gue bisa aja lakuin hal yang sama kayak ke cewek sebelumnya tapi kan gue nggak mau itu bikin hubungan kita canggung apalagi gue mikirnya Rara juga nggak suka nih gimana kalau nanti Rara jauhin gue ya. Gue tersenyum canggung. Angin yang berhembus menyapu rambut Rara. Kemana aja gue selama ini baru sadar ada cewek secantik ini di samping gue selama belasan tahun. Om kenapa nggak ngedip? Ini ngedip kok. Gue kedipin mata cepat-cepat. Jadi gimana setelah tahu perasaan Rara? Gimana ya? Gue udah memikirkan pertanyaan ini selama pisah sama dia. Ya nggak gimana-gimana, gue bakal sayang sama lo seperti biasanya. Nggak ada yang berkurang. Wajah Rara nampak kecewa, senyum yang dia beri agak kecut. Sebelum gue kehilangan dia lagi, gue meraih tangan dia dengan cepat. Tapi bedanya sekarang gue nggak akan biarin Rara berjuang sendirian. Udah cukup Yara ngejarnya, pasti capek kan mencintai sendirian. Kali ini biarin gue yang ngejar. Walau pencahayaan di balkonnya nggak begitu terang, gue bisa menangkap samar-samar binar dalam matanya setelah mendengar ucapan gue. Bayangan dedaunan pohon palem yang tertiup angin menjadi background di belakang Rara, seolah ikut senang. Bibir Rara mulai mengerucut tanda mau menangis. Jangan nangis dong Ra. Masa cintanya dibalas malah nangis. Harusnya senang terus peluk gue, yeh enggak. Goda gue. Rara mengusap matanya yang sedikit berair. Gue berdiri memeluk Rara yang duduk. Kepalanya bersandar di perut gue. Harusnya Rara kasih tahu lebih awal, jadinya kan gue juga nggak capek-capek nyari jodoh gue. Rara masih memeluk erat pinggang gue. Tangan gue menepuk lembut pundaknya. Mulai sekarang kalau Rara mau disayang tapi Om Igo nggak peka, Rara bilang iya. Rara mengangkat wajahnya, walau sedikit menangis dia tersenyum lega. Jadi inilah ekspresi bahagia dari seorang perempuan yang menunggu cintanya terbalas selama 3 tahun. Ra, malam itu kan Rara inget semuanya ya ternyata. Gimana? Apanya yang gimana? Rara pura-pura nggak tahu lagi padahal dari pipinya yang memerah pun gue tahu tuh dia malu. Gue melirik arah lain, ayolah gue kenapa jadi saltingan gini juga sih. Nggak lama gue senyum mancing-mancing. Ya gimana gue mainnya? Mantap nggak? Gak tahu, kayak digelitikin doang. Sialan. Gue ketawa kencang, biarin deh Bagas ngira ada kunti baru di rumahnya. Abis itu gue tarik kepala Rara ke perut gue. Bisa-bisanya dia ngomong gitu. Bersambung.